Sintayong tak perlu khawatir jika Rafael Struijk absen, wonderkid Eropa siap bela timnas Indonesia. Sintayong, dalam beberapa waktu terakhir, timnas Indonesia memang tengah dihadapkan dengan kesulitan mencari striker yang berbahaya bagi lawan. Saat ini Sintayong hanya mengandalkan 4 striker untuk timnya seperti Rafael Struijk, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, dan Dimas Drajat. Di sejumlah kejuaraan yang telah diikuti oleh timnas Indonesia, Sintayong selalu memanggil keempat pemain tersebut untuk mengisi lini depan. Akan tetapi hanya Rafael Struijk saja yang sejauh ini posisinya tidak tergantikan sebagai penyerang utama timnas Indonesia senior maupun U23. Kendati demikian, performa Rafael Struijk kerap naik turun sehingga terkadang dirinya kesulitan untuk mencetak gol bagi skuad Garuda. Serupa dengan Rafael Struijk, Ramadan Sananta juga tampak kesulitan untuk memainkan peran sebagai andalan utama di lini serang Garuda Muda. Sintayong kini tengah dipusingkan mencari striker berbahaya untuk lini serang timnas Indonesia guna melakoni beberapa turnamen mendatang. Butuh striker, PSSI lakukan silent operation dalam naturalisasi calon pemain timnas Indonesia. PSSI telah mengkonfirmasi akan kedatangan pemain naturalisasi keturunan Indonesia baru yang akan membela skuad Garuda di putaran kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski demikian, PSSI menutup rapat sosok pemain yang akan menjalani naturalisasi demi membela timnas Indonesia tersebut. Pengamat sepak bola nasional Roni Pangemanan alias Bung Ropan mengungkapkan bahwa PSSI tengah melakukan silent operation alias diam-diam melakukan pekerjaan mereka dalam menaturalisasi pemain. Nama pemain FC Utrecht oleh Romani pun disebut-sebut menjadi sosok yang akan segera mendapatkan paspor Indonesia. Menurut Bung Ropan, PSSI sengaja tidak memperlihatkan cara mereka bekerja dalam mendatangkan sosok anyar untuk skuad asuhan Sintayong itu. Bahkan Bung Ropan sudah mencoba untuk mencari tahu pada orang dalam PSSI demi membocorkan sosok pemain naturalisasi tersebut. Dari hasil komunikasinya dengan Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji, Bung Ropan pun hanya mendapatkan info soal kebutuhan pemain di timnas Indonesia. Menurut Bung Ropan, salah satu urgensi kebutuhan timnas Indonesia adalah pemain nomor 9. Menurutnya saat ini pemain andalan Sintayong di lini serang, Rafael Struijk, bukanlah pemain nomor 9 murni. Meski ada striker lokal yang bisa diandalkan di posisi nomor 9, Bung Ropan menyebut kebutuhan STY ternyata sudah dalam tahap urgensi tinggi. Sintayong benarkan incar pemain rambut gimbal, gelandang anyar Indonesia. Ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sangat berpengalaman menghadapi timnas Asia. Sintayong lagi melengkapi skuad pemain timnas Indonesia supaya berhasil meraih kemenangan. Saat ini Sintayong lagi berburu pemain grade A Eropa. Dengan syarat pemain grade A itu adalah pemain berdarah Indonesia. Kalau tidak berdarah Indonesia, maka tidak boleh dilakukan naturalisasi menjadi pemain timnas Indonesia. Sintayong membeberkan lagi mengincar Jairo Rielwold menjadi gelandang anyar timnas Indonesia. Jairo Rielwold adalah pemain klub Crystal Palace Liga Inggris. Jairo Rielwold memiliki darah Indonesia dari neneknya. Demi Indonesia, Ragnar siap ajak penyerang anyar Belanda gabung timnas. Demi hadapi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia lemah lini depan. 2 gol tercipta untuk Indonesia lawan Filipina bukan dari pemain lini depan, tapi pemain lini tengah dan belakang. Penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen siap mengajak rekannya penyerang anyar Belanda gabung timnas Indonesia. Penyerang anyar itu bernama Ole Romani, pria keturunan Indonesia yang berada di Belanda. Saat ini Ole Romani memperkuat klub Eredivisie Utrecht, Belanda. Ragnar mengatakan timnas Indonesia semakin kuat kalau penyerang anyar Belanda Ole Romani gabung timnas Indonesia. Demi Indonesia, Ragnar siap membawa Ole Romani gabung timnas Indonesia. Ragnar menyadari lawan timnas Indonesia ronde 3 Piala Dunia semakin berat. Erick Thohir respon cepat pemain rambut gimbal. Penyerang bahaya Crystal Palace ingin gabung timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir tidak menyia-nyiakan keinginan Jairo Rielwold ingin gabung timnas Indonesia. Erick Thohir merasa terharu atas keinginan keturunan Indonesia dari Belanda itu. Keinginan sendiri ingin gabung timnas Indonesia membuat Erick Thohir merespon cepat Jairo.
Proses naturalisasi Jairo Riedewald segera diurus oleh PSSI. Pemain berambut gimbal itu akan memperkuat lini depan timnas Indonesia. Penggemar sepak bola Indonesia antusias menyambut kehadiran Jairo. Jairo akan menjadi idola baru pemain timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Mengenal Jayden Oosterwolde, pesepak bola Belanda keturunan Indonesia. Jayden Oosterwolde, pesepak bola profesional yang bermain sebagai bek kiri di klub sepak bola Turki, Fenerbahce. Oosterwolde keturunan Indonesia Belanda. Kabarnya, ia diajak memperkuat timnas Indonesia. Dikutip dari Transfermarkt, Jayden Quinn Oosterwolde atau Jayden Oosterwolde lahir di Zwolle, Belanda pada 2001. Oosterwolde mulanya masuk Akademi FC Twente. Disinilah ia mengasah keterampilan dasar dan taktik permainannya. Oosterwolde bermain untuk FC Twente U17 pada kemudian menjadi tim U18. Dia memulai debut profesionalnya bersama FC Twente di Eredivisie, Liga Utama di Belanda. Selama bermain di FC Twente, Oosterwolde tercatat dalam beberapa penampilan impresif yang membuatnya menjadi salah satu pemain muda yang diandalkan. Oosterwolde dipinjamkan ke Parma Calcio, klub sepak bola di Italia yang bermain di Serie B, sebelum akhirnya pindah secara permanen pada 2022 di Parma. Oosterwolde terus menunjukkan performa yang konsisten dan menjadi bagian integral dari tim. Pada 2023, Oosterwolde bergabung dengan klub Turki, Fenerbahce, dan membantu klub ini meraih trofi Piala Turki. Pada 2021, Oosterwolde pernah menolak dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Berkarir di FC Twente, Oosterwolde sudah masuk tim utama kala usianya masih 19 tahun. Ia sudah mempersiapkan masa depannya dan berambisi masuk timnas Belanda suatu hari nanti. Alasan itu pula yang membuat ia menolak tawaran timnas Indonesia. Jayden Oosterwolde, bidikan naturalisasi timnas Indonesia. Saine Patinama kalah mewah. Jayden Oosterwolde, pemain Belanda yang memiliki peluang dinaturalisasi timnas Indonesia. Timnas Indonesia dikenal kerap melakukan tradisi naturalisasi bagi pemain asing yang memiliki keturunan tanah air. Kini nampaknya timnas Indonesia kepergok menaruh bidikan kepada pemain klub besar Liga Turki, Fenerbahce yang bernama Jayden Oosterwolde. Diketahui Jayden Oosterwolde memiliki keturunan Indonesia dan Suriname yang bertempat tinggal di Belanda saat ini. Pemain jangkung ini memiliki statistik gacor yang sesuai dengan kriteria pemain timnas Indonesia. Berposisi sebagai bek kiri, saat ini Jayden sedang bermain untuk Fenerbahce FC dan turut menyumbang 1 gol. Ia juga pernah bermain di Liga Eropa dan UECL Qualifiers. Jayden Oosterwolde dikenal sebagai pemain serba bisa. Selain sebagai bek kiri, ia dapat menempatkan diri sebagai bek tengah dan gelandang kiri. Selain itu, usianya yang muda bisa memberikan peluang emas bagi timnas Indonesia karena mampu bermain jangka panjang. Jayden juga pernah merumput di klub besar asal Eropa yakni Belanda, Italia, Turki dan menjajal klub Twente FC dan Parma Calcio 1913. Bersama Parma Calcio, ia berhasil membukukan 1 gol dan 8 gol di Twente FC. Hal tersebut auto membuat Saine Patinama kalah pamor, karena selama ini Saine belum pernah merumput di klub sebesar Eropa. Catatan kariernya tersebut layak menjadi pertimbangan timnas Indonesia untuk bisa menaturalisasi Jayden Oosterwolde. Diketahui pemain kelahiran Zwolle ini mengawali kariernya dengan bergabung dengan klub lokal, ZAC. Kemudian ia memilih untuk hijrah ke Akademi FC Twente. Selama di klubnya tersebut, Jayden terus menunjukkan potensi cemerlang yang membuatnya memilih untuk menaikkan kontrak profesional selama 3 tahun dengan FC Twente. Ia berhasil ditempatkan di tim utama dan mencatatkan 26 pertandingan. Performanya yang ciamik membuat klub asal Italia, Parma, melirik dan merekrutnya. Mampu bermain gacor di Serie B, akhirnya Jayden Oosterwolde dipinang permanen oleh Parma Calcio dan menjadi andalan tim tersebut. Berlanjut, klub asal Turki, Fenerbahce, jatuh hati dan merekrutnya. Mauro Zijlstra, striker tajam Liga Belanda, tertarik gabung timnas Indonesia. Timnas Indonesia terus berupaya memperkuat skuadnya dengan mencari pemain berkualitas, termasuk melalui proses naturalisasi. Di bawah arahan pelatih Sintayong,
Langkah ini dianggap sebagai salah satu cara terbaik untuk meningkatkan kualitas tim. Baru-baru ini perhatian tertuju pada Mauro Zijlstra, seorang penyerang muda yang sedang bersinar di Liga Belanda. Mauro Zijlstra menyatakan kesiapannya untuk membela timnas Indonesia dan berharap dapat segera bergabung dengan skuad Garuda. Pelatih Sintayong sejak awal kepemimpinannya telah menekankan pentingnya memperkuat berbagai lini dalam tim, terutama posisi penyerang. Kurangnya pemain berkualitas di posisi ini membuat Sintayong dan PSSI gencar mencari pemain-pemain naturalisasi yang memiliki keturunan Indonesia atau bersedia dinaturalisasi untuk memperkuat skuad. Nama Mauro Zijlstra mencuat sebagai salah satu kandidat kuat. Saat ini ia bermain di FC Volendam U21 dan menjadi runner-up top skor di Liga Belanda U21. Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha, Mauro mengungkapkan bahwa dirinya terbuka untuk memperkuat timnas Indonesia dan siap memberikan yang terbaik jika diberi kesempatan.